Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bewinda Marcelina, NPM 596. Di sini saya akan membawakan materi dari chapter 17 part 2, yaitu memutuskan bauran komunikasi pemasaran dan mengelola proses komunikasi pemasaran. Untuk itu, izinkan saya untuk memaparkan materi lebih lanjut. Baik, saya akan menjelaskan mengenai merancang dan mengelola pemasaran terintegrasi komunikasi. Pemasaran modern membutuhkan lebih dari sekedar mengembangkan produk yang baik, menetapkan harga menarik, dan membuatnya dapat diakses. Perusahaan juga harus berkomunikasi dengan mereka saat ini dan pemangku kepentingan potensial dan masyarakat umum. Oleh karena itu, bagi sebagai besar pemasar, pertanyaannya bukanlah apakah akan berkomunikasi, melainkan apa yang harus dikatakan, bagaimana dan kapan mengatakannya, kepada siapa, dan seberapa sering. Konsumen dapat beralih ke ratusan saluran TV kabel dan satelit, ribuan majalah dan surat kabar, dan jutaan halaman internet. Mereka mengambil peran yang lebih aktif dalam memutuskan apa komunikasi yang ingin mereka terima, serta bagaimana mereka ingin berkomunikasi dengan orang lain tentang produk dan layanan yang mereka gunakan. Untuk secara efektif menjangkau dan mempengaruhi pasar sasaran, holistik pemasar secara kreatif menggunakan berbagai bentuk komunikasi. Seperti Ocean Spray, sebuah pertanian koperasi petani cranberry, telah menggunakan berbagai sarana komunikasi untuk meningkatkan penjualannya dan keberuntungannya di sekitar. Selanjutnya, ada peran pemasaran komunikasi. Komunikasi pemasaran adalah sarana yang digunakan perusahaan untuk menginformasikan, membujuk, dan mengingat konsumen langsung atau tidak langsung tentang produk dan merek yang mereka jual. Dalam artian, pemasaran komunikasi mewakili suara perusahaan dan mereknya. Mereka adalah sarana yang perusahaan dapat menjalin dialog dan membangun hubungan dengan konsumen. Dengan memperkuat pelanggan, komunitas pemasaran dapat berkontribusi pada ekuitas pelanggan. Komunikasi pemasaran juga bekerja untuk konsumen ketika mereka menunjukkan bagaimana dan mengapa suatu produk digunakan, oleh siapa, di mana, dan kapan. Konsumen dapat mempelajari siapa yang membuat produk dan apa yang diperjuangkan oleh perusahaan dan merek. Dan mereka dapat memperoleh insentif untuk percobaan atau penggunaan. Komunikasi pemasaran memungkinkan perusahaan untuk menghubungkan merek mereka dengan orang lain. Tempat, acara, merek, pengalaman dan perasaan, dan hal lainnya. Mereka dapat berkontribusi pada ekuitas merek dengan membangun merek dalam ingatan dan menciptakan citra merek, serta mendorong penjualan dan bahkan mempengaruhi nilai pemegang saham. Selanjutnya, komunikasi pemasaran, ekuitas merek, dan penjualan. Dalam lingkungan komunikasi baru ini, meskipun periklanan sering menjadi elemen sentral dari program komunikasi pemasaran, biasanya bukan satu-satunya atau bahkan yang paling penting untuk penjualan dan membangun ekuitas merek dan pelanggan. Seperti banyak perusahaan lain selama periode 5 tahun dari 2004 hingga 2008. Kimberly-Clark memangkas persentase anggaran pemasarannya yang dihabiskan untuk TV dari 60% menjadi sedikit di atas 40% karena berinvestasi lebih banyak di internet dan pemasaran berdasarkan pengalaman, pertimbangan upaya gap dalam meluncurkan lini jeans baru. Lalu mengenai bauran komunikasi pemasaran. Bauran komunikasi pemasaran terdiri dari 8 metode utama komunikasi. Yang pertama ada periklanan. Setiap bentuk presentasi dan promosi non-personal yang dibayar dari idem, barang atau jasa oleh sponsor yang teridentifikasi melalui media cetak seperti surat kabar dan majalah,
media penyiaran, radio dan televisi, media jaringan seperti audio tape, video disc, CD-ROM, webpage, dan media display seperti billboard, tanda, ataupun poster. Yang kedua ada promosi penjualan. Berbagai insentif jangka panjang untuk mendorong percobaan atau pembelian produk atau layanan termasuk promosi konsumen, seperti sampel, kupon, dan premi. Promosi perdagangan seperti tunjangan iklan dan tampilan. Dan promosi bisnis dan tenaga penjualan seperti kontes untuk tenaga penjualan. Yang ketiga, ada acara dan pengalaman. Kegiatan dan program yang disponsori perusahaan yang dirancang untuk menciptakan interaksi harian atau khusus yang berkaitan dengan merek, dengan konsumen, termasuk olahraga, seni, hiburan dan menyebabkan acara serta kegiatan yang kurang formal. Yang keempat, hubungan masyarakat dan publisitas. Berbagai program yang ditujukan secara internal kepada karyawan perusahaan atau secara eksternal kepada konsumen perusahaan lain, pemerintah, dan media untuk mempromosikan atau melindungi citra perusahaan atau komunikasi produk individualnya. Yang kelima, pemasaran langsung. Penggunaan surat, telepon, fax, email, atau internet untuk berkomunikasi secara langsung dengan atau meminta tanggapan atau dialog dari pelanggan dan calon pelanggan tertentu. Yang keenam, ada pemasaran interaktif. Aktivitas dan program online yang dirancang untuk melibatkan pelanggan atau prospek dua secara langsung atau tidak langsung, meningkatkan kesadaran, meningkatkan citra, atau memperoleh penjualan produk dan jasa. Yang ketujuh, ada pemasaran dari mulut ke mulut. Orang ke orang, komunikasi lisan, tertulis, atau elektronik yang berhubungan dengan manfaat atau pengalaman membeli atau menggunakan produk atau jasa. Yang kedelapan, yaitu penjualan pribadi interaksi, tatap muka dengan satu atau lebih calon pembeli untuk tujuan pembuatan presentasi, menjawab pertanyaan, dan pengadaan pesanan. Efek komunikasi pemasaran. Cara asosiasi merek terbentuk tidak menjadi masalah. Dengan kata lain, apakah konsumen memiliki asosiasi merek Subaru yang sama kuat, disukai dan unik dengan konsep luar ruang, aktif dan kasar, karena paparan iklan TV yang menunjukkan mobil melaju di medan yang berat pada waktu yang berbeda dalam setahun, atau karena Subaru mensponsori acara ski, kayak dan sepeda gunung, dampak dalam hal ekuitas merek Subaru harus sama. Namun, aktivitas komunikasi pemasaran ini harus terintegrasi untuk menyampaikan pesan yang konsisten dan mencapai posisi strategis. Titik awal dalam merencanakan komunikasi pemasaran adalah komunikasi yang menggambarkan semua interaksi pelanggan di pasar sasaran dengan perusahaan dan semua produk dan layanannya. Misalnya, seseorang yang tertarik untuk membeli komputer laptop baru mungkin berbicara dengan orang lain, melihat iklan televisi, membaca artikel, mencari informasi di internet, dan melihat laptop di toko. Untuk menerapkan program komunikasi yang tepat dan mengalokasikan dolar secara efisien, pemasar perlu menilai pengalaman dan kesan mana yang paling berpengaruh pada setiap tahun proses pembelian. Berbekal wawasan ini, mereka dapat menilai komunikasi pemasaran berdasarkan kemampuan mereka untuk mempengaruhi pengalaman dan kesan, membangun loyalitas pelanggan dan ekuitas merek, serta mendorong penjualan. Lalu, model proses komunikasi. Pemasar harus memahami elemen fundamental dari komunikasi yang efektif. Dua model yang berguna yaitu makro model dan mikro model. Pengirim harus tahu audiens apa yang ingin mereka jangkau dan respons apa yang ingin mereka dapatkan. Mereka harus menjandingkan pesan mereka sehingga audiens target dapat memecahkan kode tersebut. Mereka harus mengirimkan pesan melalui media yang menjangkau audiens target dan mengembangkan saluran umpan balik untuk memantau tanggapan.
Semakin banyak bidang pengalaman pengiriman yang tumpang tindih dengan penerima, semakin efektif kemungkinan pesan itu baginya. Kemudian, adanya response hierarchy models, yaitu terdiri dari yang pertama ada kesadaran. Jika sebagian besar khalayak sasaran tidak menyadari objek tersebut, tugas komunikator adalah membangun kesadaran. Misalkan, post file mencari pelamar dari Nebraska tetapi tidak memiliki pengakuan nama di sana, meskipun 30.000 siswa sekolah menengah pertama dan senior Nebraska mungkin tertarik padanya. Perguruan tinggi mungkin menetapkan tujuan untuk membuat 70% siswa ini mengalami namanya dalam 1 tahun. Yang kedua, ada pengetahuan. Audiens target mungkin memiliki kesadaran merek tetapi tidak tahu lebih banyak. Postfill mungkin ingin audiens targetnya tahu bahwa itu adalah perguruan tinggi swasta 4 tahun dengan program luar biasa dalam bahasa Inggris, bahasa asing, dan sejarah. Perlu mempelajari berapa banyak orang di audiens target yang memiliki sedikit, beberapa, atau banyak pengetahuan tentang postfill. Jika pengetahuan lemah, postfill dapat memilih pengetahuan mereka sebagai tujuan komunikasinya. Selanjutnya ada menyukai. Mengingat anggota target mengetahui merek tersebut, bagaimana perasaan mereka tentang hal itu? Jika audiens memandang Pottsville College dengan tidak menyenangkan, komunikator perlu mencari tahu alasannya. Dalam kasus masalah nyata, Postfill perlu memperbaikinya dan kemudian mengkomunikasikan kualitasnya yang diperbaharui. Hubungan masyarakat yang baik membutuhkan perbuatan baik diikuti dengan kata-kata yang baik. Selanjutnya ada pilihan. Audiens target mungkin menyukai produk tetapi tidak menyukainya daripada orang lain. Komunikator kemudian harus mencoba membangun preferensi konsumen dengan membandingkan kualitas, nilai, kinerja, dan fitur lain yang mungkin dimiliki pesaing. Selanjutnya ada pengakuan. Audiens target mungkin lebih menyukai produk tertentu tetapi tidak mengembangkan keyakinan untuk membelinya. Tugas komunikator adalah membangun keyakinan dan niat untuk melamar di antara mahasiswa yang tertarik dengan Pottsville College. Selanjutnya ada pembelian. Akhirnya, beberapa anggota audiens target mungkin memiliki keyakinan, tetapi tidak cukup yakin untuk melakukan pembelian. Komunikator harus mengarahkan konsumen ini untuk mengambil langkah terakhir, mungkin dengan menawarkan produk dengan harga rendah, menawarkan premium, atau membiarkan mereka mencobanya. Postfill mungkin mengundang siswa sekolah menengah terpilih untuk mengunjungi kampus dan menghadiri beberapa kelas atau mungkin menawarkan sebagian beasiswa kepada siswa yang layak. Mengenai mengembangkan efektivitas komunikasi. Di sini terdapat yaitu yang pertama adanya identifikasi target audiens. Prosesnya harus dimulai dengan target audiens yang jelas dalam pikiran pembeli potensial dari perusahaan, produk, pengguna saat ini, pengambil keputusan atau pemberi pengaruh dan individu, kelompok, publik tertentu atau khalayak ramai. Audiens target adalah pengaruh penting pada keputusan komunikator tentang apa yang harus dikatakan, bagaimana, kapan, di mana, dan kepada siapa. Berikutnya ada tujuan komunikasi pada setiap tingkat model. Seperti yang kita tunjukkan dengan Pottsville College, pemasar dapat menetapkan tujuan komunikasi pada setiap tingkat model hierarki efek, yaitu mengidentifikasi 4 kemungkinan tujuan sebagai berikut. Yang pertama ada kebutuhan kategori, yaitu di sini menetapkan kategori produk atau jasa seperlunya untuk menghilangkan atau memuaskan perbedaan yang dirasakan antara keadaan motivasi saat ini dan keadaan motivasi yang diinginkan. Produk baru di dunia seperti mobil listrik akan selalu dimulai dengan komunikasi tujuan untuk menetapkan kategori kebutuhan. Yang kedua, ada kesadaran merek.
yaitu mendorong kemampuan konsumen untuk mengenali atau mengingat merek di dalam kategori dengan cukup detail untuk melakukan pembelian. Pengakuan lebih mudah dicapai daripada ingat. Konsumen diminta untuk memikirkan merek makanan pembuka beku yang lebih mungkin untuk dikenali. Yang ketiga ada sikap merek, yaitu membantu konsumen mengevaluasi kemanapun merek yang dirasakan untuk memenuhi kebutuhan yang relevan saat ini. Kebutuhan merek yang relevan mungkin berorientasi negatif. Dalam hal ini adanya penghapusan masalah, penghindaran masalah, kepuasan tidak lengkap, penipisan normal, atau berorientasi positif, yaitu pemuasan indera, stimulasi intelektual, atau persetujuan sosial. Produk pembersih rumah tangga sering menggunakan solusi masalah, produk makanan di sisi lain sering menggunakan berorientasi sensorik, iklan yang menekankan daya tarik nafsu makan. Berikutnya yang keempat yaitu niat membeli merek, yaitu menggerakkan konsumen untuk memutuskan membeli atau mengambil merek dengan tindakan terkait pembelian. Penawaran promosi seperti kupon atau penawaran 2 untuk 1 mendorong konsumen untuk membuat komitmen mental untuk membeli. Namun, banyak konsumen yang tidak memiliki kebutuhan kategori yang diungkapkan dan mungkin tidak ada di pasar saat adanya iklan, jadi mereka tidak mungkin membentuk niat untuk membelinya. Desain komunikasi. Merumuskan komunikasi untuk mencapai respon yang diinginkan membutuhkan pemecahan 3 masalah. Apa yang harus dikatakan, yaitu strategi pesan. Bagaimana mengatakannya, yaitu strategi kreatif. Dan siapa yang harus mengatakannya, yaitu sumber pesan. Ya, bisa dilihat yang pertama adanya strategi pesan. Dalam menentukan strategi pesan, manajemen mencari banding, tema atau ide yang akan mengikat pada posisi merek dan membantu menetapkan titik keseimbangan atau titik perbedaan. Beberapa di antaranya mungkin terkait langsung dengan kinerja produk atau layanan, yaitu kualitas, ekonomi, atau nilai merek. Sedangkan yang lain mungkin berhubungan dengan yang lebih ekstrinsik, yaitu pertimbangan merek sebagai kontemporer, populer, atau tradisional. Lalu untuk yang strategi kreatif, yaitu efektivitas komunikasi bergantung pada bagaimana pesan disampaikan, diungkapkan, serta pada isinya. Jika komunikasi tidak efektif, itu mungkin berarti salah. Pesan digunakan atau pesan yang benar diungkapkan dengan buruk. Strategi kreatif adalah cara pemasar menerjemahkan pesan mereka ke dalam komunikasi tertentu. Secara luas dapat mengklasifikasikannya sebagai daya tarik informasi atau transformasional. Daya tarik informasional menguraikan atribut produk atau layanan atau manfaat. Contoh dalam periklanan adalah iklan solusi masalah. Sedangkan daya tarik transformasional menguraikan pada manfaat atau citra yang tidak terkait dengan produk. Itu mungkin menggambarkan jenis apa orang menggunakan merek. Sumber pesannya, pesan yang disampaikan oleh sumber yang menarik atau populer dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi. Perhatian dan ingatan, itulah sebabnya pengiklanan sering menggunakan selebriti sebagai juru bicara. Selebriti cenderung efektif ketika mereka kredibel atau mempersonifikasikan atribut produk utama. Selanjutnya adalah pilihan saluran komunikasi. Memilih cara yang efisien untuk membawa pesan menjadi lebih sulit, karena saluran komunikasi menjadi lebih terfragmentasi dan berantakan. Saluran komunikasi mungkin bersifat pribadi dan bukan pribadi. Dalam masing-masing banyak subchannelnya. Ada saluran komunikasi pribadi, yaitu saluran komunikasi yang memungkinkan 2 orang atau lebih berkomunikasi tatap muka atau orang ke audiensnya melalui telepon, permukaan surat, atau email. Mereka memperoleh keefektifannya dari presentasi dan umpan balik individual dan termasuk langsung dan pemasaran interaktif.
pemasaran dari mulut ke mulut, dan penjualan pribadi. Kita dapat menarik perbedaan lebih lanjut antara advokat, pakar, dan saluran komunikasi sosial. Saluran advokat ini terdiri dari wiraniaga perusahaan yang menghubungi pembeli di saran pasaran. Saluran pakar terdiri dari pakar independen yang membuat pernyataan untuk menargetkan pembeli. Saluran sosial terdiri dari tetangga, teman, anggota keluarga, dan rekan yang berbicara dengan pembeli sasaran. Pengaruh pribadi membawa bobot yang sangat besar, yaitu yang pertama, ketika produk mahal, berisiko, atau jarang dibeli. Dan yang kedua, ketika produk menyarankan sesuatu tentang status atau selera pengguna. Nah, orang sering meminta orang lain untuk merekomendasikan dokter, tukang ledeng, hotel, pengacara, akuntan, arsitek, agen asuransi, dekorator interior, atau konsultan keuangan. Jika yakin dengan rekomendasi tersebut, maka biasanya bertindak berdasarkan referensi tersebut. Penyedia layanan jelas memiliki minat yang kuat untuk membangun sumber yang dirujukan. Lalu ada saluran komunikasi non-personal atau massa, yaitu saluran non-personal adalah komunikasi yang ditujukan kepada lebih dari satu orang dan mencakup periklanan, promosi penjualan, peristiwa dan pengalaman, dan hubungan masyarakat. Banyak pertumbuhan baru-baru ini telah terjadi melalui peristiwa dan pengalaman. Pemasar acara yang dulunya menyukai acara olahraga, sekarang menggunakan tempat lain seperti museum seni, kebun binatang, dan pertunjukan es untuk menghibur klien dan karyawan. Materi selanjutnya mengenai tetapkan total anggaran komunikasi pemasaran. Salah satu keputusan pemasaran yang paling sulit adalah menentukan berapa banyak yang harus dikeluarkan untuk pemasaran komunikasi. Di sini dapat dilihat terdapat 4 metode yang dapat digunakan. Yaitu yang pertama ada metode terjangkau, yaitu beberapa perusahaan menetapkan anggaran komunikasi pada apa yang mereka pikir perusahaan mampu. Metode yang terjangkau benar-benar diabaikan peran promosi sebagai investasi dan dampak langsung promosi terhadap volume penjualan. Ini mengarah pada anggaran tahunan yang tidak pasti yang membuat jangka panjang perencanaan sulit. Yang kedua, metode persentasi jualan. Beberapa perusahaan mengatur komunikasi pengeluaran pada persentase tertentu dari penjualan saat ini atau yang diantisipasi atau dari penjualan harga. Perusahaan mobil biasanya menganggarkan persentase tetap berdasarkan harga mobil yang direncanakan. Perusahaan minyak memberikan sepersekian sen untuk setiap galon bensin dijual di bawah label mereka sendiri. Pendukung metode persentasi penjualan melihat sejumlah keuntungan. Yang pertama, pengeluaran komunikasi akan bervariasi dengan apa yang merupakan perusahaan mampu. Ini memuaskan manajer keuangan yang percaya bahwa biaya harus terkait erat dengan pergerakan penjualan perusahaan secara siklus bisnis. Yang kedua, mendorong manajemen untuk memikirkan hubungan antara biaya komunikasi, harga jual, dan keuntungan per unit. Yang ketiga, mendorong stabilitas ketika perusahaan pesaing menghabiskan persentase yang sama dari penjualan mereka untuk komunikasi. Terlepas dari keuntungan ini, metode presentasi penjualan tidak banyak membenarkannya. Ini memandang penjualan sebagai penentu komunikasi daripada sebagai hasilnya. Ini mengarah ke anggaran yang ditetapkan oleh ketersediaan dana daripada oleh peluang pasar. Menghambat eksperimen dengan komunikasi atau agresif pengeluaran. Ketergantungan pada fluktuasi penjualan tahun ke tahun mengganggu jangka panjang perencanaan. Tidak ada dasar logis untuk memilih presentasi tertentu, kecuali apa telah dilakukan di masa lalu atau apa yang dilakukan pesaing. Akhirnya, tidak mendorong membangun anggaran komunikasi dengan menentukan apa masing-masing produk dan wilayahnya yang layak. Berikutnya, yang ketiga, metode paritas kompetitif. Beberapa perusahaan menetapkan anggaran komunikasi mereka untuk mencapai paritas pangsa suara dengan pesaing.
Ada dua argumen pendukung bahwa pengeluaran pesaing mewakili kebijaksanaan kolektif industri dan mempertahankan paritas kompetitif, mencegah perang komunikasi. Tidak ada argumen yang valid, tidak ada alasan untuk percaya bahwa pesaing tahu lebih baik. Reputasi perusahaan, sumber daya, peluang, dan tujuan sangat berbeda, sehingga anggaran komunikasi bukanlah pedoman. Dan tidak ada bukti bahwa anggaran berdasarkan paritas kompetitif mencegah perang komunikasi. Yang keempat, ada metode tujuan dan tugas. Metode tujuan dan tugas meminta pemasar untuk mengembangkan anggaran komunikasi dengan mendefinisikan tujuan khusus, menentukan tugas-tugas yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, dan memperkirakan biaya pelaksanaannya. Jumlah dari biaya ini adalah anggaran komunikasi yang diusulkan. Materi selanjutnya yaitu mengenai memutuskan pemasaran campuran komunikasi. Perusahaan harus mengalokasikan anggaran komunikasi pemasaran di atas 8 mode komunikasi utama: iklan, promosi penjualan, hubungan masyarakat dan publisitas, acara dan pengalaman. Pemasaran langsung, pemasaran interaktif, pemasaran dari mulut ke mulut, dan tenaga penjualan. Dalam industri yang sama, perusahaan dapat sangat berbeda dalam pilihan media dan saluran mereka. Avon memusatkan dana promosinya pada penjualan pribadi, sedangkan Revlon menghabiskan banyak uang untuk iklan. Adanya faktor dalam menetapkan bauran komunikasi pemasaran. Perusahaan harus mempertimbangkan beberapa faktor dalam mengembangkan bauran komunikasi mereka: jenis produk pasar, kesiapan konsumen untuk melakukan pembelian, dan tahapan dalam siklus hidup produk. Yang akan dibahas yaitu yang pertama, adanya jenis pasar produk. Alokasi bauran komunikasi bervariasi antara konsumen dan pasar bisnis. Pemasar konsumen cenderung membelanjakan lebih banyak untuk promosi penjualan dan iklan. Pemasar bisnis cenderung membelanjakan lebih banyak untuk penjualan pribadi. Umumnya, penjualan pribadi lebih banyak digunakan dengan barang-barang yang kompleks, mahal, dan beresiko, dan di pasar dengan penjualan yang lebih sedikit dan lebih besar, karena pasarnya bisnis. Meskipun pemasaran lebih mengandalkan panggilan penjualan di pasar bisnis, periklanan tetap memainkan peran penting. Periklanan dapat memberikan pengenalan tentang perusahaan dan produknya. Lalu, jika produk memiliki fitur baru, iklan dapat menjelaskannya. Iklan pengingat lebih ekonomis daripada panggilan penjualan. Iklan yang menawarkan brosur dan mencantumkan nomor telepon atau alamat web perusahaan adalah cara yang efektif untuk menghasilkan prospek bagi perwakilan penjualan. Lalu, perwakilan penjualan dapat menggunakan salinan iklan perusahaan untuk melegitimasi perusahaan dan produk mereka. Iklan ini dapat mengingatkan pelanggan bagaimana menggunakan produk dan meyakinkan mereka tentang pembelian mereka. Periklanan yang dikombinasikan dengan penjualan pribadi dapat meningkatkan penjualan daripada penjualan pribadi saja. Iklan korporat dapat meningkatkan reputasi perusahaan dan meningkatkan peluang tenaga penjualan untuk mendapatkan pendengaran pertama yang baik dan adopsi awal produk. Pemasaran korporat IBM upaya adalah keberhasilan penting dalam beberapa tahun terakhir. Di sisi lain, penjualan pribadi juga dapat memberikan kontribusi yang kuat dalam pemasaran barang konsumsi. Beberapa pemasar konsumsi menggunakan tenaga penjualan, terutama untuk mengumpulkan pesanan mingguan dari dealer dan untuk melihat bahwa stok yang cukup ada di rak. Namun, tenaga penjualan perusahaan yang terlatih secara efektif dapat memberikan 4 kontribusi penting. Yang pertama, meningkatkan posisi stok. Tenaga penjualan dapat membujuk dealer untuk mengambil lebih banyak stok dan mencurahkan lebih banyak ruang rak untuk merek perusahaan. Yang kedua, membangun semangat. Tenaga penjualan dapat membangun antusiasme dealer dengan mendramatisasi
dukungan periklanan dan komunikasi yang direncanakan untuk merek perusahaan. Yang ketiga, melakukan penjualan misionaris, yaitu tenaga penjualan dapat mendaftar lebih banyak dealer. Lalu yang keempat, adanya kelola akun utama, yaitu tenaga penjualan dapat bertanggung jawab untuk mengembangkan bisnis dengan akun yang paling penting. Faktor berikutnya yaitu tahap kesiapan pembeli. Alat komunikasi bervariasi dalam efektivitas biaya pada berbagai tahap kesiapan pembeli. Menunjukkan efektivitas biaya relatif dari 3 alat komunikasi. Periklanan dan publisitas memainkan peran paling penting dalam tahap membangun kesadaran. Pemahaman pelanggan terutama dipengaruhi oleh iklan dan penjualan pribadi. Keyakinan pelanggan adalah sebagian besar dipengaruhi oleh penjualan pribadi. Menutup penjualan dipengaruhi sebagian besar melalui penjualan pribadi dan promosi penjualan. Pemesanan ulang juga sebagian besar dipengaruhi oleh penjualan pribadi dan promosi penjualan, dan agak dengan iklan pengingat. Faktor selanjutnya yaitu tahap siklus hidup produk, di mana dalam tahap pengenalan siklus hidup produk ini, iklan, acara dan pengalaman dan publisitas memiliki efektivitas biaya tertinggi, diikuti oleh personal menjual untuk mendapatkan cakupan distribusi dan promosi penjualan, dan langsung pemasaran untuk mendorong percobaan. Pada tahap pertumbuhan, permintaan memilikinya sendiri, momentum dari mulut ke mulut, dan pemasaran interaktif, iklan, acara dan pengalaman. Dan penjualan pribadi menjadi lebih penting dalam tahap kedewasaan. Pada tahap penurunan, penjualan promosi tetap kuat. Alat komunikasi lainnya berkurang dan tenaga penjualan memberikan produk hanya sedikit perhatian. Faktor selanjutnya yaitu mengukur hasil komunikasi, di mana manajer senior ingin mengetahui hasil dan pendapatan yang dihasilkan dari investasi komunikasi mereka. Namun, terlalu sering direktur komunikasi mereka hanya menyediakan input dan pengeluaran. Jumlah clipping pers, jumlah iklan yang dipasang, biaya media, dalam keadilan direktur komunikasi mencoba menerjemahkan input menjadi output antara seperti jangkauan dan frekuensi, yaitu persentasi pasar sasaran yang terpapar komunikasi dan jumlah paparan. Skor ingatan dan pengenalan, perubahan persuasi, dan perhitungan biaya per 1000. Pada akhirnya, langkah-langkah perubahan perilaku menangkap hasil nyata. Setelah mengimplementasikan rencana komunikasi, direktur komunikasi harus mengukur dampak. Anggota audiens target ditanya apakah mereka mengenali atau mengingat pesan. Berapa kali mereka melihatnya, poin apa yang mereka ingat, lalu bagaimana perasaan mereka tentang pesan ini dan apa sikap mereka sebelumnya dan saat ini terhadap produk dan perusahaan. Komunikator juga harus mengumpulkan ukuran perilaku dari respons audiens seperti berapa banyak orang yang membeli produk, menyukainya, dan membicarakannya dengan orang lain. Bahasan selanjutnya mengenai mengelola pemasaran terintegrasi proses komunikasi. Banyak perusahaan masih mengandalkan hanya 1 atau 2 alat komunikasi. Praktek ini tetap ada meskipun tentang terfragmentasinya pasar massal menjadi banyak minimarket yang masing-masing membutuhkan pendekatannya sendiri. Proliferasi jenis media baru dan semakin canggihnya konsumen. Berbagai alat komunikasi, pesan, dan audiens membuat perusahaan harus bergerak menuju komunikasi pemasaran terpadu. Dapat dilihat dari media koordinasi. Koordinasi media dapat terjadi di seluruh dan di dalam jenis media, tetapi pemasar harus menggabungkan saluran komunikasi pribadi dan non-personal melalui banyak kendaraan, banyak tahap kampanye untuk mencapai dampak maksimum dan meningkatkan jangkauan dan dampak pesan. Promosi bisa lebih efektif bila dikombinasikan dengan iklan. Misalnya, kesadaran dan sikap yang diciptakan oleh kampanye iklan dapat meningkatkan keberhasilan lebih banyak penjualan langsung. Lalu, penawaran, periklanan dapat menyampaikan promosian merek
dan manfaat dari iklan bergambar online atau pemasaran mesin telusur yang menawarkan ajakan bertindak yang lebih kuat. Lalu banyak perusahaan mengkoordinasikan aktivitas komunikasi online dan offline mereka. Web alamat dalam iklan, terutama iklan cetak dan pada paket, memungkinkan orang untuk lebih mendalami produk perusahaan, menemukan lokasi toko, dan mendapatkan lebih banyak informasi produk atau layanan. Bahkan, jika konsumen tidak memesan secara online, pemasar dapat menggunakan situs web dengan cara mendorong mereka ke toko untuk membeli. Lalu, dapat menerapkan IMC. Dalam beberapa tahun terakhir, Biro Iklan Besar telah secara substansial meningkatkan penawaran terintegritas mereka untuk memfasilitasi one-stop shopping. Agen-agen ini telah mengelola agen promosi, firma hubungan masyarakat, konsultan desain paket, pengembangan situs web, dan rumah surat langsung. Mereka mendefinisikan ulang diri mereka sebagai perusahaan komunikasi yang membangun klien untuk meningkatkan efektivitas komunikasi mereka secara keseluruhan dengan menawarkan saran strategis dan praktis pada berbagai bentuk komunikasi. Banyak internasional klien seperti IBM, Ogilvy, Colgate, Young & Rubicam, dan GE yaitu BBDO telah memilih untuk menempatkan sebagian besar pekerjaan komunikasi mereka melalui satu agen layanan lengkap. Hasilnya adalah komunikasi pemasar yang terintegrasi dan lebih efektif dengan total biaya komunikasi yang jauh lebih rendah. Komunikasi pemasaran terpadu dapat menghasilkan konsisten dan bantuan pesan yang lebih kuat, membangun ekuitas merek, dan menciptakan dampak penjualan yang lebih besar. Ini memaksa manajemen untuk memikirkan setiap cara pelanggan berhubungan dengan perusahaan. Bagaimana perusahaan mengkomunikasikan posisinya, kepentingan relatif setiap kendaraan, dan masalah waktu. Ini memberi seseorang tanggung jawab di mana tidak ada sebelumnya untuk menyatukan citra merek dan pesan perusahaan saat datang melalui ribuan aktivitas perusahaan. IMC harus meningkatkan kemampuan perusahaan untuk mencapai pelanggan yang tepat dengan pesan yang tepat pada waktu yang tepat dan di tempat yang tepat. Baik, untuk memperdalam mengenai materi yang telah saya paparkan, di sini saya akan menjelaskan mengenai ringkasan dari materi chapter 17 ini. Terdapat 10 poin penting yang dapat diambil dari materi ini, yaitu yang pertama, pemasaran modern membutuhkan lebih dari sekedar mengembangkan produk bagus, harga menarik, dan membuatnya dapat diakses oleh pelanggan sasaran. Perusahaan juga harus berkomunikasi dengan pemangku kepentingan saat ini dan yang potensial dan dengan masyarakat umum. Yang kedua, bauran komunikasi pemasaran terdiri dari 8 metode komunikasi utama, yaitu periklanan, penjualan, promosi, hubungan masyarakat, dan publisitas, acara dan pengalaman, pemasaran langsung, pemasaran interaktif, pemasaran dari mulut ke mulut, dan penjualan pribadi. Poin yang ketiga, yaitu proses komunikasi terdiri dari 9 elemen, yaitu pengirim, penerima, pesan, media, encoding, decoding, tanggapan, umpan balik, dan kebisingan. Untuk mendapatkan pesan mereka melalui pemasar, harus menyandingkan pesan mereka dalam cara yang mempertimbangkan bagaimana target audiens biasanya menerjemahkan pesan. Mereka juga harus mengirimkan pesan melalui media yang efisien, yang mencapai menargetkan audiens dan mengembangkan saluran umpan balik untuk memantau respons terhadap pesan. Poin yang keempat, yaitu mengembangkan komunikasi yang efektif, membutuhkan 8 langkahnya, yaitu yang pertama, mengidentifikasi audiens sasaran. Yang kedua, menentukan tujuan komunikasi. Yang ketiga, merancang komunikasi. Yang keempat, memilih saluran komunikasi. Yang kelima, menetapkan anggaran komunikasi total. Yang keenam, memutuskan bauran komunikasi. Yang ketujuh, mengukur hasil komunikasi. Dan yang kedelapan, mengelola pemasaran terpadu proses komunikasi. Poin yang kelima, dalam mengidentifikasi audiens target,
Pemasar perlu menutup kesenjangan yang ada antara persepsi publik saat ini dan citra yang dicari. Tujuan komunikasi dapat untuk menciptakan kebutuhan kategori, kesadaran merek, sikap merek, atau niat membeli merek. Poin yang keenam, yaitu merancang komunikasi membutuhkan pemecahan 3 masalah. Apa yang harus dikatakan? Dalam hal ini, strategi pesan, bagaimana mengatakan, yaitu strategi kreatif, dan siapa yang harus mengatakan, yaitu pesan sumber. Saluran komunikasi dapat bersifat pribadi, advokat, pakar, dan saluran sosial atau non-personal, yaitu media, suasana, dan peristiwa. Poin yang ketujuh, meskipun ada metode lain, tujuan dan tugas metode pengaturan anggaran komunikasi yang meminta pemasar untuk mengembangkan anggaran mereka dengan mendefinisikan tujuan tertentu, biasanya paling yang diinginkan. Poin ke-8, dalam memilih bauran komunikasi pemasaran, pemasar harus memeriksa keunggulan dan biaya yang berbeda dari setiap alat komunikasi dan pasar perusahaan pangkat. Mereka juga harus mempertimbangkan jenis produk pasar tempat mereka menjual, seberapa siap konsumen melakukan pembelian, dan tahap produk dalam perusahaan serta merek dan produk. Poin yang ke-9, mengukur keefektifan bauran komunikasi pemasaran memerlukan meminta anggota sasaran audiens apakah mereka mengenali atau mengingat komunikasi, berapa kali mereka melihatnya, poin apa yang mereka ingat, dan bagaimana perasaan mereka tentang komunikasi, dan bagaimana sikap mereka sebelumnya dan saat ini terhadap perusahaan, merek, dan produk. Poin yang ke-10 yaitu mengelola dan mengkoordinasikan seluruh komunikasi panggilan proses untuk komunikasi pemasaran terintegrasi yaitu IMCM, yaitu di sini perencanaan komunikasi pemasaran yang mengakui nilai tambah dari rencana komprehensif untuk mengevaluasi peran strategis berbagai komunikasi disiplin dan yang menggabungkan disiplin ini untuk memberikan kejelasan, konsisten, dan dampak yang maksimal melalui integrasi yang mulus dari pesan-pesan disiplin. Baik, sekian dari pemaparan materi saya mengenai memutuskan bauran komunikasi pemasaran dan mengelola proses komunikasi pemasaran. Untuk itu, saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om.